Bab 836. Tuan Besar. Tuan Besar. Sanjaya memapah Tuan Besar. Berteriak dengan panik. Cepat panggil ambulans. Pengawal segera menelepon dan menghubungi rumah sakit. Di saat yang sama, staf menurunkan dan melepaskan Charles dan Carlos. Saat melihat Tuan Besar pingsan, Charles ketakutan sampai pucat. Kakek buyut, cepat bangun. Jangan menakutiku. Kakek buyut, saat mendengar suara, Carla segera berlari menghampiri. Ketika melihat Tuan Besar seperti ini, dia menangis. Kenapa bisa begini? Ada apa dengan kakek buyut? Carlos berdiri di samping, melihat Tuan Besar dengan tercengang. Ia tidak bisa berkata-kata. Benaknya memikirkan kejadian tadi. Hatinya merasa sangat bersalah. Saat dia terjatuh, kakek buyut bergegas maju tanpa sadar, mengulurkan kedua tangan untuk menangkapnya. Tapi mereka lupa, dia mengenakan tali pengaman. Sedangkan kakek buyut sudah sangat tua, juga sudah sangat lemah. Demi menyelamatkannya, kakek buyut jadi terjatuh. Dengan sangat cepat, Lily bergegas datang dengan membawa orang-orang dari rumah sakit, lalu membawa Tuan Besar ke ambulans. Sanjaya mengikuti. Ia sangat panik sampai kedua tangannya gemetar. Daniel tidak di rumah. Kalau benar-benar terjadi masalah pada Tuan Besar, dia sungguh tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Lily mengutus orang untuk mengawal ketiga anak ke rumah sakit bersama-sama. Di saat yang sama, dia juga berpesan pada Kiki untuk menutup informasi. Tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang Tuan Besar yang terjatuh. Begitu hal ini tersebar, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, setelah diinterogasi dan disiksa dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Denny tidak tahan lagi. Berkata, sebenarnya, yang aku tahu juga tidak banyak. Yang aku tahu, Tracy Smith pernah bersama Daniel. Untuk yang lainnya, aku sungguh tidak tahu. Apa kamu bilang? Tracy terkejut. Naomi dan Paula tercengang. Tentu saja mereka tahu. Tracy Smith yang dikatakan oleh Denny adalah nona mereka. Keluarga Moore dan keluarga Wallens adalah musuh bebuyutan. Musuh lama. Tracy kembali ke kota Bunaken adalah untuk menghadapi Daniel. Tapi orang di hadapannya malah memberitahunya. Dia dan Daniel pernah bersama. Ini tidak mungkin. Tracy menggelengkan kepala. Tidak berani percaya. Mana mungkin. Untuk hal lainnya, aku benar-benar tidak tahu. Denny sudah tumbang ke lantai karena siksaan. Berbicara dengan sangat kesusahan. Aku hanya mencari sesuap nasi. Sama sekali tidak dekat dengan tokoh-tokoh besar seperti kalian. Yang aku tahu sangatlah terbatas. Tidak ada gunanya meski kalian membunuhku. Selesai bicara, Denny pingsan. Nona Tracy, apa mau membangunkannya? Melanjutkan penyiksaan? Tanya Naomi. Tidak perlu. Tracy menunduk. Ekspresinya serius. Dia teringat pada perasaan rumit yang kuat saat pertama kali bertemu dengan Daniel. Setiap kali bertemu dengannya, dia selalu memiliki dorongan untuk membunuhnya, tapi tidak bisa bertindak. Selain itu, saat melihatnya bersama dengan wanita lain, dia merasa kesal dan marah. Ada perasaan sedih di dalam hatinya. Semua perasaan ini tidak akan muncul tanpa alasan. Mungkin, Denny mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, apalagi yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Naomi dengan hati-hati. Mungkin, kita selidiki ketiga anak itu. Mungkinkah mereka adalah... Paula belum selesai bicara. Saat melihat tatapan Tracy yang dingin, dia sedikit takut. Sebenarnya, sangat mudah kalau mau membuktikannya. Kata Naomi dengan pelan. Cari anak-anak itu. Ambil sedikit darah. Lakukan tes DNA. Maka bisa tahu. Tracy tidak bicara. Hanya menunduk, menyipitkan mata dengan dingin. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah cukup lama, akhirnya dia buka mulut. Cari informasi tentang ketiga anak itu. Aku mau tahu semua hal tentang mereka. Baik, Naomi segera pergi melaksanakannya. Ada lagi. Tracy mendongak dan memberi instruksi. Selidiki keberadaan Daniel. Baik. Bab 837. Kalau sudah tua, tidak boleh terjatuh. Begitu terjatuh, mudah terjadi masalah besar. 2 tahun lalu, karena terpeleset di toilet, Tuan Besar terbaring di rumah sakit selama lebih dari 2 bulan. Sejak itu,
dia tidak bisa terlepas dari kursi rodanya. Dan hari ini, dia terjatuh dari kursi roda, segera dibawa ke rumah sakit. Sudah lebih dari 6 jam, masih belum keluar dari ruang perawatan intensif. Sanjaya sangat cemas dan panik. Setelah berpikir berulang kali, dia pun menelepon, hendak memberitahukan hal ini pada Daniel. Saat ini, Daniel baru tiba di Rise Mountain tempat tabib Hansen berada. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, dia ditolak dan tidak dibiarkan masuk oleh tabib Hansen. Tabib Hansen dan murid-muridnya sangat percaya bahwa dulu keluarga Wollens mengusir Tracy, membiarkan anak-anak tinggal, tapi mencelakai Tracy dan Bibi Juni. Tidak peduli bagaimanapun Daniel menjelaskan, mereka tetap tidak mau percaya. Daniel ingin menggunakan ketulusan untuk meyakinkan mereka, bersiap untuk bersujud sampai mati. Tapi, tiba-tiba Sanjaya menelepon dan memberitahukan masalah Tuan Besar yang terjatuh. Daniel sangat terkejut, segera menyuruh Rian menyiapkan pesawat, segera kembali ke kota Bunaken. Mereka baru saja pergi. Salah satu murid membuka pintu, hendak memintanya masuk. Tapi saat melihat bayangan mobil menjauh, dia hanya bisa menghela napas panjang. Aku sudah bilang, orang bermarga Wollens itu adalah orang jahat, kata Amanda dengan kesal. Dulu dia menikah dengan Kak Tracy, hanyalah ingin mendapatkan kepercayaan dari ketiga anak itu. Pernikahan berlangsung setengah jalan. Keluarga Wollens mengusir Kak Tracy dan Bibi Juni. Kemudian, terdengar kabar tentang Kak Tracy dan Bibi Juni meninggal dengan tragis di Thailand. Tapi tadi dia bilang, Kak Tracy tidak mati. Dia masih hidup. Dixon sedikit ragu-ragu. Aku merasa sorot matanya sangat tulus. Tidak seperti sedang berbohong. Orang-orang ini sangat pandai berpura-pura. Dulu dia juga berpura-pura tulus. Barulah bisa membohongi Kak Tracy dan ketiga anak itu. Amanda sangat marah ketika teringat kembali masalah dulu. Kalau dia orang baik, kenapa memaksa Kak Tracy pergi? Aku juga tidak mengerti. Dixon sangat bingung. Tapi, berhubung dia sudah memaksa Kak Tracy sampai mati, kenapa sekarang datang mencari kita lagi? Mungkin ada orang di keluarga mereka yang sakit, ingin minta bantuan guru untuk mengobatinya. Amanda menebak, masih belum jelas. Tapi, mereka sudah tahu tempat ini. Kalau dia sungguh punya maksud buruk, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Sebaiknya segera pindah. Sungguh menyebalkan. Membuat kita harus pindah lagi. Oh ya, coba kamu tanya Windy. Mungkin dia tahu yang sebenarnya. Windy tiba-tiba kehilangan kontak beberapa hari yang lalu. Tidak tahu apakah terjadi masalah padanya. Tadi aku meneleponnya. Tetap tidak bisa terhubung. Mungkin ada hubungannya dengan keluarga Wollens. Kalau begitu, kita harus segera pindah. Terlalu berbahaya. Di rumah sakit, Tuan Besar masih berada di ruang perawatan intensif. Ketiga anak sedang menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Carla menangis sampai matanya bengkak. Charles juga sangat khawatir. Pergi menanyakan kondisi kakek buyut terus-menerus pada Kiki. Hanya Carlos yang sangat tenang. Duduk di pojok dengan menundukkan kepala. Tidak mengatakan apa-apa. Tuan muda, Tuan putri, sekarang sudah sangat malam. Aku akan mengantar kalian pulang dulu untuk istirahat. Lily menghampiri, membujuk mereka dengan pelan. Tidak mau, kakek buyut belum bangun. Aku tidak mau pulang. Carla menangis dan menggeleng. Aku mau tunggu sampai kakek buyut melewati masa kritis. Kata Carlos dengan suara tercekat. Dokter Lily, apa akan terjadi sesuatu pada kakek buyut? Dia sangat ingin bilang tidak akan terjadi apa-apa. Tapi malah tidak bisa membohongi mereka. Meski hanya terjatuh dari kursi roda, tapi terjatuh pada usia ini. Itu sungguh sangat berbahaya. Apalagi kepalanya yang mendarat dulu di bawah. Kakek buyut akan baik-baik saja. Tiba-tiba Carlos berkata dengan tenang. Masih ada banyak hal yang belum dia selesaikan. Dia pasti akan sadar. Itu salahmu. Amarah Charles yang sudah lama ditahan akhirnya meledak. Hanya tidak menginjak dengan benar. Untuk apa kakak berteriak? Kakak menakuti kakek buyut. Ia jadi terjatuh. Bab 838. Kak Charles. Kenapa berkata seperti itu pada Kak Carlos? Carla terkejut. Ini pertama kalinya Charles marah-marah pada Carlos. Aku tahu.
Kakak membenci kakek buyut karena masalah Mami. Kakak selalu menyalahkan dan mempersulitnya. Sekarang dia terjatuh. Kakak senangkan. Charles mengepalkan tinju. Berteriak dengan emosional. Ya, akulah yang sudah menakuti kakek buyut. Akulah yang membuatnya terjatuh. Carlos mendongak. Melihat Charles dengan tenang. Kalau dia mati, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Saat mendengar ucapan ini, Charles tercengang seketika. Membelalakan mata. Tidak berani bicara lagi. Carlos, Lily terkejut. Segera membujuk. Jangan berkata seperti itu. Ini adalah kecelakaan. Tidak bisa menyalahkanmu. Tapi, tiba-tiba Carlos menyela Lily. Melihat Charles dengan tenang dan tegas. Mengenai masalah Mami. Apa tidak seharusnya membencinya? Aku, Charles ketakutan. Tidak tahu bagaimana menjawab. Sudahlah. Kamu tidak mengerti apa-apa. Carlos tersenyum pahit. Dia bisa mengerti kenapa Charles bisa punya pemikiran dan suasana hati seperti itu. Biar bagaimanapun, kakek buyut benar-benar sangat baik pada mereka. Selain itu, saat Mami dipaksa pergi, hanya dia sendiri yang melihatnya. Charles dan Carla tidak tahu apa-apa. Selain itu, setelah kejadian tersebut, kakek buyut dan papi menyepakati hal yang sama. Bilang bahwa mengantar Mami pergi berobat. Mami sakit parah dan tidak bisa diobati. Jadi Mami meninggal. Mereka percaya, hanya Carlos yang tahu. Kebenarannya bukan seperti itu. Kak Carlos, apa maksud ucapanmu? Samar-samar Charles merasa ada yang tidak beres. Bertanya dengan tidak tenang. Apa kakak merahasiakan sesuatu dariku? Tidak ada apa-apa. Carlos sangat dingin. Kamu teruslah menjadi seorang anak yang polos. Selesai bicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Kak Carlos, Charles mengejar. Bertanya dengan emosional. Aku tidak mengerti. Setiap kali ada masalah, kenapa kakak selalu menyembunyikannya dari aku dan Carla? Carla seorang anak perempuan. Butuh perlindungan. Itu bisa dimengerti. Tapi aku juga seorang laki-laki. Aku juga ingin menanggungnya bersamamu. Kakak tidak memberitahuku. Juga bilang aku tidak mengerti apa-apa. Saat bicara, Charles sangat sedih dan mulai menangis. Carlos sedikit terkejut, menoleh dan melihat Charles. Tiba-tiba dia merasa, Charles yang kelihatan polos dan naif, sebenarnya juga sudah dewasa. Aku tahu, aku tidak sepintar kakak, juga tidak sehebat kakak. Charles menyeka air matanya, berkata dengan tercekat, tapi aku juga bagian dari keluarga. Masalah mencari Mami. Aku juga punya tanggung jawab. Dia adalah Mami kita bertiga, bukan Mamimu seorang. Diam. Carlos menutupi mulut Charles dengan tangan kecilnya. Berkata dengan pelan sambil mengerutkan kening. Ini rahasia. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mata besar Charles yang jernih dipenuhi dengan air mata. Mengangguk dengan panik. Jangan asal bicara lagi. Carlos memperingatkan dengan tegas. Lalu melepaskan tangannya. Maaf. Tadi aku terlalu panik. Charles menunduk dan minta maaf. Tapi, kakek buyut sangat baik pada kita. Aku tetap berharap dia bisa sembuh. Kelak kakak jangan marah padanya lagi ya. Aku tahu. Carlos mengangguk. Mengalihkan pandangan. Saat melihat Carla sedang berdiri di depan pintu dan melihat mereka dengan mata berkaca-kaca, dia langsung memarahi Charles. Coba lihat. Kamu membuat Carla ketakutan sampai menangis. Juga Rosie. Rosie meringkuk dalam pelukan Carla. Gemetar. Tubuh kecilnya yang hijau seperti sebuah bola kecil. Carla. Rosie. Maaf. Charles menghampiri. Mengulurkan lengan kecilnya untuk memeluk Carla. Kakak sudah mengagetkanmu. Carla langsung menangis. Carlos segera menghampiri dan memeluk mereka berdua. Jangan menangis. Lagi. Jangan takut. Ada kakak. Tidak akan terjadi apa-apa. Ketiga kakak beradik berpelukan. Kedua kakak menghibur adik. Ada air mata di rongga mata Charles. Tapi dia berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Terdapat ketegasan dan keberanian di sorot mata Carlos. Bahu yang kecil melindungi kedua adik, seperti sebuah pohon besar. Di sudut koridor, Tracy diam-diam melihat adegan ini. Jantungnya bergetar tanpa alasan. Begitu menunduk, air matanya mengalir. Bab 839.
Saat melihat air mata menetes di tangannya, Tracy tercengang. Mungkin ini adalah respons secara naluriah. Tiba-tiba dia menyadari, jangan-jangan ketiga anak ini benar-benar adalah Dokter Lily. Dokter Lily. Saat ini, seorang perawat berlari dan berteriak dengan tergesa-gesa. Cepat, cepat pergi ke UGD. Lily segera berlari ke arah UGD. Juga tidak lupa berpesan pada bawahan, jaga ketiga anak dengan baik. Apa terjadi masalah pada kakek buyut? Carla ketakutan sampai gemetar. Wajah kecilnya pucat. Tidak, tidak akan terjadi apa-apa. Meski Carlos terlihat tenang, tapi tangan kecilnya tetap gemetar. Dia takut sungguh terjadi sesuatu pada kakek buyut. Bahkan itu karena dia. Kalian masuk dulu. Aku akan pergi melihatnya. Carlos mendorong Charles dan Carla masuk ke ruang tunggu. Lalu segera berlari ke arah UGD. Saat melewati sudut koridor, samar-samar dia merasa ada orang yang sedang melihatnya. Ia menoleh tanpa sadar. Tracy bereaksi dengan sangat cepat. Segera bersembunyi di belakang dinding. Carlos tidak melihat apa-apa, mengira dirinya berilusi, jadi tidak memedulikannya lagi. Tuan muda, dua petugas medis segera mengikuti. Kak Charles, aku juga ingin pergi melihatnya, kata Carla sambil menangis. Oke, aku temani. Charles menggandeng Carla, berjalan ke arah UGD. Kedua anak semakin mendekat. Tracy bisa melihat tampang mereka dengan jelas. Ada sebuah dorongan kuat dalam hatinya, bagaikan gelombang laut yang bergulung-gulung. Jantungnya berdegup sangat kencang seperti seekor binatang buas, hampir melompat keluar dari dadanya. Saat ini, dia hampir yakin mereka adalah anak-anaknya. Anak-anaknya, Mami, Mami. Tiba-tiba, Rosie yang berada dalam pelukan Carla mengepakkan sayap, berteriak dengan penuh semangat. Carla terkejut sampai bergidik, menghentikan langkah, berbalik dan melihat sekeliling. Charles tercengang, menoleh tanpa sadar, masih belum sempat merespons. Tiba-tiba Rosie terbang seperti anak panah. Rosie, Carla segera mengejarnya. Tracy segera bereaksi, menghilang dengan cepat, bersembunyi di lantai atas. Mami, Mami, Rosie berputar-putar di area tangga, seperti kehilangan arah, terus terbang dan mencarinya. Tracy bersembunyi di belakang, tidak berani keluar. Tapi saat melihat bayangan beo kecil itu, dia sedikit tergerak. Peliharaan kecil itu punya intuisi dan cerdas seperti anak kecil, bisa mengenalinya. Mami, hewan sangat sensitif. Dengan sangat cepat, Rosie menemukan Tracy, terbang ke arahnya dengan tergesa-gesa. Tertangkap, tiba-tiba, sebuah tangan menangkap Rosie dari belakang. Tuan Putri, ini untukmu. Kiki menangkap Rosie, mengembalikannya pada Carla dengan hati-hati. Carla memeluk Rosie dengan erat, menepuk bokongnya 2 kali dengan pelan, berkata dengan marah, Rosie, kamu sangat tidak patuh. Sekarang adalah saat yang kritis. Kamu masih menambah masalah. Benar, Charles mengerutkan kening dengan marah. Akhir-akhir ini kamu terlalu dimanja. Tidak masalah kalau kamu terbang sembarangan di rumah. Tapi jangan di sembarang tempat. Kalau tidak patuh lagi, aku akan mengurungmu setelah pulang nanti. Mami, Mami, Rosie terus berteriak ke arah lantai atas. Jangan asal berteriak, Charles mengira. Karena hari ini Rosie mengikuti Carlos ke villa sisi utara untuk mencari Mami, maka ia terus memanggil Mami. Dia takut rencananya akan ketahuan, maka segera menghentikannya. Jangan asal berteriak, tutup mulutmu. Rosie menutup mulutnya dengan sedih. Tidak berani asal bicara lagi. Hanya saja, kepala kecilnya yang berbulu terus menoleh. Mata kecilnya terus melihat ke lantai atas. Ekspresinya sangat tidak rela. Cepat jalan. Kita lihat bagaimana kondisi kakek buyut. Carla memeluk Rosie, berjalan ke arah UGD dengan cepat. Charles menoleh dan melirik ke arah pandangan Rosie, tapi tidak menemukan apa-apa. Jadi ia tidak banyak berpikir. Ia pun pergi mengikuti Carla. Bab 840. Setelah mereka pergi jauh, barulah Tracy keluar. Saat melihat sosok kedua anak itu, cahaya rumit melintas di sorot matanya. Naomi dan Paula yang terus bersembunyi di area tangga juga keluar. Keduanya melihat Tracy dengan hati-hati, tidak berani bicara.
Setelah beberapa waktu, barulah Tracy kembali ke akal sehatnya, berbalik dan pergi. Setelah naik ke mobil, Naomi bertanya dengan pelan, apa kembali ke Villa Ocean Wild? Ke villa sisi utara. Tracy menundukkan kepala, terus berpikir, kalau begitu, bukankah Tuan Daniel akan segera tahu bahwa kita tidak kembali ke negara Emron? Tanya Naomi dengan pelan, kamu kira Daniel begitu lemah? Tracy tersenyum dingin, seharusnya dia sudah tahu dari awal. Naomi tidak berani banyak bicara. Lepaskan Denny. Tracy memberi instruksi. Katakan padanya, Windy akan segera menghubunginya. Saat itu tiba, suruh Windy datang mencariku. Baik, Naomi segera mengaturnya. Nona Tracy, maksud Anda, Tuan Daniel sudah tahu kita menangkap Denny. Paula mencoba bertanya. Selain itu, dia akan segera melepaskan Windy. Dia cerdas. Tracy tersenyum dingin. Seharusnya dia sudah tahu. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Daripada terus ditutupi. Lebih baik terus terang. Kalau begitu, apa kita mau terus menyelidiki? Tanya Paula. Tidak perlu. Tracy menyipitkan mata. Memikirkan sesuatu. Aku akan menunggunya datang untuk memberikan penjelasan padaku. Mengerti. Daniel mendarat di bandara kota Bunaken. Thomas datang menjemput dan melaporkan. 1 jam yang lalu, Denny sudah dilepaskan. Sesuai dugaanku, Daniel memberi instruksi. Lepaskan Windy. Baik, Daniel segera mengaturnya. Setelah dibebaskan, Windy pasti akan pergi mencari Denny. Takutnya dia akan segera menghubungi Nona Tracy. Tiba saatnya, Ryan mengingatkan dengan hati-hati. Takutnya masalah saat itu tidak bisa disembunyikan lagi. Memang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Daniel mengerutkan kening dengan erat. Sekarang, mungkin dia sedang menungguku untuk memberinya penjelasan. Kalau begitu, masih belum saatnya. Daniel sangat tidak berdaya. Tiba-tiba Tuan Besar terjadi masalah. Semua rencana harus ditunda. Ryan tidak berani bicara. Kalau tidak terjadi masalah pada Tuan Besar, mereka akan menjemput Tabib Hansen. Lalu menggunakan masalah ulang tahun Tuan Besar untuk memancing Devina dan Linda datang. Membeberkan kejahatan mereka berdua. Lalu menjelaskan kejadian saat itu pada Tracy. Dengan begitu, mungkin masih ada sedikit harapan. Tapi, tiba-tiba terjadi masalah pada Tuan Besar. Semua rencana menjadi kacau. Apa langsung ke rumah sakit sekarang? Tanya Thomas dengan hati-hati. Ya, Daniel menjawab. Tutup semua informasi. Tidak boleh ada yang tahu sesuatu terjadi pada Tuan Besar. Mengerti, Paman Sanjaya sudah mengaturnya. Tidak ada informasi yang bocor saat ini. Aku akan terus mengawasi. Saat Thomas sedang bicara, ponselnya berdering. Ternyata telepon dari Johnson. Dia menyerahkan ponsel pada Daniel. Dari Tuan Johnson. Daniel memberi isyarat dengan sorot matanya. Thomas menjawab telepon. Setelah menghibur beberapa saat, dia menutup telepon. Melapor pada Daniel. Tuan Johnson membawa Linda ke negara Emron. Mau minta maaf pada keluarga Moore. Tapi malah ditolak dan tidak diperbolehkan masuk oleh Tuan L. Tidak peduli bagaimanapun Tuan Johnson memohon, Tuan L tetap tidak memberinya kesempatan. Sekarang grup Hilton sudah diambang kehancuran. Kalau masih tidak bertindak, maka benar-benar akan bangkrut. Tuan Johnson tidak bisa menghubungi Tuan Besar. Telepon Anda juga tidak bisa dihubungi. Jadi dia meneleponku. Kelihatannya, keluarga Hilton benar-benar berada di bawah kendali keluarga Moore. Ryan menghela napas dan berkata, Lorenzo Moore benar-benar kejam dan tegas. Apa Nona? Tracy sudah tahu bahwa orang yang mencelakainya dulu adalah Nona Linda. Thomas menebak-nebak. Seharusnya belum. Daniel menganalisis dengan tenang. Kalau sudah tahu, takutnya masalahnya tidak hanya akan seperti ini. Hanya membayar orang untuk menyerangnya saja. Akibatnya sudah seperti itu. Kalau dia tahu, dulu Linda yang menyerangnya di Thailand, bahkan membunuh Bibi Juni, tidak tahu akan bagaimana akibatnya. Ryan merasa takut. Tracy yang sekarang bukanlah orang biasa.